kita dihantui oleh rasa takut, bagaimana kita mau ketemu sama Tuhan? Apalagi mau menyembah Tuhan, apalagi mau memuji Tuhan, ketemu aja gak berani. Ayo Pak ke gereja, saya gak layak ke gereja, saya belum layak. Itu ada bapak-bapak begitu. Ayo ke gereja, saya belum layak, dosa saya masih terlalu banyak. Jangankan untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bertemu Tuhan saja takut. Dia layak dipuji, dia layak disembah, karena dia yang mengampuni dosa kita, dia yang mengampuni pelanggaran kita. Jadi jangan takut lagi. Bagi Engkau ya Tuhan, segala pujian hormat kekal selama-lamanya. Sebab Kaulah Raja di atas segala raja, Raja surgawi yang turun ke bumi, menemui umat-Mu untuk menyelamatkan umat-Mu oleh karena kasih-Mu yang begitu besar ya Tuhan. Dan oleh karenanya Tuhan, kami di tempat ini berkumpul memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Bila pujian penyembahan yang sudah kami naikkan sungguh berkenan di hati-Mu, menyenangkan, menyukakan Engkau ya Tuhan. Saatnya kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, buat kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, bukan sekedar mengerti, tapi dapat menerimanya, dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bila kebenaran firman-Mu memberikan pengertian, pengetahuan kepada kami, bila firman-Mu memberikan teguran kepada kami, bila firman-Mu menguatkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan, menguraikan kebenaran firman-Mu, bila Tuhan urapi segala roh-roh yang akan mengganggu kami dalam menikmati kebenaran firman-Mu. Kami bersatu hati menolaknya di dalam nama Yesus Kristus, sehingga kami semua dapat konsentrasi menikmati kebenaran firman-Mu, dan kami semua diberkati tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Ada yang pernah mengalami rasa takut? Ada. Atau ada yang hari ini sedang takut? Sedang mengalami rasa takut. Untuk yang hari ini sedang mengalami rasa takut, saya akan kasih pantun. Kalau saya baca pantun berarti kasih apa? Cakep, kan itu kan ya. Oke. Kalau tanganmu terkena duri, harus segera dicabut. Di kepala raja ada mahkota. Cakepnya loyo amat sih. Ya. Kok cakepnya loyo amat? Cakepnya yang kuat dong, kan gitu kan ya. Iya. Ulang lagi ya. Jika tanganmu terkena duri, harus segera dicabut. Di atas kepala raja ada mahkota. Oke. Menghadapi tantangan hidup ini, jangan pernah takut. Kalau engkau takut, maka kecillah kekuatan kita. Iya. Jadi kalau kita takut, kecillah kekuatan kita. Hari ini temanya adalah buat apa takut, kan itu ya. Buat apa takut. Kita baca bagian firman Tuhan dari Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Yesaya 12 ayat 1 sampai 6. Oke, sudah tampil di LCD monitor. Kita baca secara bersama-sama, gak usah cepat-cepat ya. Gak usah cepat-cepat supaya kita paham ayat demi ayat. Kita baca mulai dari, saya baca perikopnya, lalu kita bersama-sama dari ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Gak usah kejar-kejaran ya. Saya baca perikop, judul perikopnya, nyanyian syukur atas keselamatan. 1, 2 ya. Pada waktu itu engkau berkata,
Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyhurkanlah bahwa namanya tinggi luhur, bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-soralah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang diberkati ialah kita yang mengerti kebenaran firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Buat apa takut? Itu tema kita pada hari ini. Nah, rasa takut itu adalah respon dasar, ya, adalah emosi dasar manusia ketika merespon atau respon alami terhadap ancaman atau bahaya yang dirasakan. Dan ini memicu reaksi fisik, misalnya detak jantung cepat. Benar ya, kalau kita ada rasa takut, itu kadang-kadang detak jantungnya menjadi cepat. Lalu bisa juga muncul keringat dingin, ya, keringat yang segede-gede jagung. Dan juga psikologis, yaitu kecemasan atau keinginan melarikan diri. Ini oleh karena rasa takut. Sebagai mekanisme bertahan hidup, ya, atau untuk melawan atau lari. Namun bisa menjadi masalah jika berlebihan dan mengganggu fungsi sehari-hari. Ini rasa takut. Rasa takut adalah hal yang alami yang dapat dialami oleh setiap orang. Namun apa kata firman Tuhan tentang rasa takut ini? Temanya adalah buat apa takut? Kalau kita memperhatikan dari ayat-ayat yang kita baca tadi, yang pertama dikatakan pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Yang pertama, buat apa lagi kita takut? Untuk apa kita takut? Sebab Tuhan sudah membuang rasa takut kita. Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, bangsa Israel awalnya itu dia mengalami satu tekanan yang luar biasa oleh karena dosa yang mereka lakukan. Dosa yang mereka lakukan telah membuat murka Tuhan. Mereka tercerai-berai kemana-mana. Mereka mengalami masalah yang luar biasa. Tetapi kemudian dikatakan di sini adalah nyanyian syukur atas keselamatan. Dikatakan di sini bahwa aku mau bersyukur padamu karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tapi murkamu telah surut. Tuhan sudah membuang rasa takut kita. Yaitu dengan cara mengampuni segala kesalahan kita, mengampuni dosa kita. Dia malahan menghibur kita. Jadi yang kita tadinya takut kepada Tuhan oleh karena dosa kita, oleh karena pelanggaran kita, tetapi karena dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, maka seharusnya tidak ada lagi rasa takut itu. Semua manusia adalah orang berdosa awalnya dan tidak berkenan di hadapan Allah. Karena firman Tuhan berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan bukan hanya telah kehilangan kemuliaan Allah, bukan hanya berdosa, tetapi dosa itu adalah maut. Karena upah dosa adalah maut. Jadi bagaimana mungkin manusia tidak takut terhadap Allah? Bagaimana mungkin manusia tidak takut terhadap hukuman Allah? Karena semua manusia berdosa, dan bukan sekedar berdosa, tapi dosa itu membawa maut. Orang-orang berdosa itu takut berjumpa dengan Tuhan. Atau manusia yang merasa berdosa pun merasa tidak layak, takut juga berjumpa dengan Tuhan. Ketika Maria
sebelum dia tahu bahwa dia akan mengandung, malaikat Tuhan menjumpai Maria. Tetapi apa kata malaikat Tuhan kepada Maria? Jangan takut, hai engkau Maria, engkau yang dikaruniai oleh Tuhan. Maria ketakutan. Memang pada waktu itu orang ketika melihat malaikat Tuhan, mereka mengalami ketakutan karena pada umumnya mereka tidak layak bertemu dengan Tuhan karena mereka adalah orang berdosa. Jadi mengalami ketakutan. Begitu juga dengan Adam. Awalnya hubungan Adam dengan Tuhan itu harmonis. Suka bertemu, suka ngobrol. Tapi kenyataannya di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1. Di Kejadian pasal 3, ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika Adam telah jatuh dalam dosa. Ketika mendengar suara langkah kaki Tuhan. Di ayat 10 dikatakan, ketika aku mendengar langkahmu, aku bersembunyi karena aku takut. Adam merasa takut kepada Tuhan oleh karena dosa yang diperbuatnya. Orang seharusnya yang berdosa, dia takut kepada Tuhan, harusnya ya. Ada orang juga sih yang gak takut berbuat dosa, dia gak takut sama Tuhan. Dia harusnya takut. Akan tetapi Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, dikatakan di sini bahwa karena engkau sungguh pun kau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Dosa kita telah diampuni. Dosa yang mendatangkan murka Allah yang dahsyat itu sudah diampuni oleh Tuhan. Jadi ketakutan kita terhadap dosa yang sudah diampuni oleh Tuhan itu sudah dihapuskan oleh Tuhan. Murka Tuhan itu luar biasa. Misalnya ketika Nabi Yunus melarikan diri ke mana? Ke Niniwe atau ke Tarsis? Yang benar, ha? Melarikan diri kemana? Ke Niniwe atau ke Tarsis yang benar? Melarikan dirinya ke Tarsis atau ke Niniwe? Ini pertanyaan yang bikin bingung. Ke Tarsis ya, disuruh ke Niniwe tapi perginya ke Tarsis. Laut mengamuk begitu luar biasa. Dan mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Perhatikan juga ketika Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora ditunggang balikan luar biasa. Murka Allah luar biasa. Perhatikan ketika manusia semua di bumi pada zaman Nuh, mereka berbuat dosa. Tuhan memusnahkan manusia dengan air bah. Ada pertanyaan iseng. Dulu kan muka bumi ini diliputi dengan air bah. Airnya banyak banget, tidak ada satupun yang terlihat daratannya. Betul nggak? Atau masih ada daratan pada waktu itu? Nggak ada ya? Semua. Lalu airnya pada kemana sekarang semuanya? Kok tiba-tiba daratannya muncul surut? Airnya perginya kemana? Itu pertanyaan iseng. Yang saya maksudkan adalah murka Allah itu luar biasa yang membuat manusia mengalami ketakutan. Tetapi murka Allah telah surut karena dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Tapi yang sering menjadi masalah Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, yang sering menjadi masalah adalah bahwa kita merasa dosa kita belum diampuni oleh Tuhan. Itu yang sering kali jadi masalah. Ada orang yang merasa bahwa dirinya ini masih berdosa di hadapan Tuhan. Sehingga ketika ada pertanyaan, kalau Tuhan panggil kamu sekarang, apakah kamu sudah siap? Belum, dosaku masih banyak katanya. Dosaku masih banyak. Merasa dosanya belum diampuni oleh Tuhan. Sehingga dia masih dalam rasa ketakutan, nanti kalau aku mati, aku masuk surga apa enggak ya? Jangan-jangan nanti kalau aku mati aku masuk neraka. Karena dosaku begitu banyak. Karena aku enggak layak di hadapan Tuhan. Merasa belum dihapuskan dosanya oleh Tuhan. Dan sebetulnya Bapak Ibu dan Tuhan, inilah kerjaan iblis. Iblis itu mendakwa kita bahwa dosa kita tidak diampuni oleh Tuhan.
Dosamu begitu besar, mana mungkin diampuni oleh Tuhan. Walaupun kau nangis darah, minta ampun sama Tuhan, dosamu itu gak bisa terampuni. Itu dakwaan iblis. Itu dakwaan iblis. Sehingga kita terus-menerus merasa diri kita ini berdosa. Diri kita ini kotor dan tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan diputihkan seperti bulu domba. Walaupun seperti kain kesumba, akan diputihkan menjadi seperti salju. Apa kain kesumba? Kain kesumba itu Bapak Ibu Saudara Tuhan, kain yang diberi warna dengan bahan alami. Bahan alaminya itu adalah kesumba. Pohon tanaman kesumba. Tanaman kesumba itu seperti apa? Kalau Bapak Ibu nanti googling, itu ada di internet. Kesumba itu dia seperti rambutan, tapi dia lebih lonjong dan ada rambutnya seperti. Tapi kalau dibuka dia bukan rambutan yang biasa kita makan, tapi ada biji-bijinya kecil-kecil merah. Itu kita sering jumpai seperti itu, seperti rambutan. Itulah namanya kesumba. Dan ketika ini dipakai untuk mewarnai pakaian, itu akan sangat sulit untuk dihilangkan. Akan sangat sulit dihilangkan. Yang artinya apa? Walaupun dosamu mustahil untuk diampuni, walaupun dosamu sebesar apapun juga, tetapi Tuhan berkata akan menjadi putih seperti salju. Akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi apa yang didakwakan oleh iblis itu tidak benar. Bahwa dosamu tidak mungkin diampuni, Tuhan sudah mengampuni dosamu. Walaupun seperti apa dosamu itu. Jadi jangan lagi merasa dosanya belum diampuni sehingga rasa takut itu ada di dalam diri kita. Jangan merasa dosa kita terlalu besar untuk diampuni. Karena semua dosa yang kita buat telah diselesaikan Tuhan di kayu salib dengan penyalibannya. Itu hal yang pertama, mengapa kita tidak perlu takut lagi? Ya. Buat apa takut? Karena dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan dan murka Tuhan atas kita sudah surut. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah Tuhan keselamatan kita. Di ayat yang kedua dikatakan, sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, saya mau katakan kepada kita sekalian, bahwa tidak ada pribadi atau apapun di dunia ini yang lebih kuat daripada Allah kita. Benteng perlindungan yang terkuat, yang tidak dapat ditembus dan tidak dapat diruntuhkan oleh apapun juga adalah Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita adalah benteng yang lebih kuat daripada bunker-bunker terkuat yang dibuat oleh manusia. Bangsa-bangsa besar itu mereka membuat bunker untuk perlindungan perang, ya kan? Tapi nyatanya juga bunker-bunker itu bisa juga ditembus, ya kan? Kalau kita lihat di perang itu, Israel bisa menembus bunker dengan menjatuhkan bom secara akurat, secara berturut-turut sehingga bunker itu bisa ditembus. Bunker yang di tanah yang berlapis-lapis itu bisa ditembus dengan menjatuhkan bom secara bertubi-tubi dengan tepat, dengan akurat. Tapi Tuhan lebih kuat daripada itu. Sehingga untuk apa kita takut? Suatu kali tetangga kami itu pelihara burung. Saya lihat kok sangkar burungnya kosong. Pak, kok nggak dibeli lagi burungnya, kata saya. Sayang tuh sangkarnya kosong, saya bilang. Ya Om, itu ada kok burungnya. Oh ada, saya pikir kosong, kata saya. Iya, ada burung hantu Om di situ. Oh,
Saya dulu ponakan juga punya burung hantu, tapi itu biayanya mahal karena harus kasih ikan gitu. Saya perhatikan, tapi nggak kelihatan ya. Ya namanya juga burung hantu, mana kelihatan Om. Benar juga ya, burung hantu nggak kelihatan ya. Ternyata dia canda, saya pikir beneran ada burung hantu, tapi burung hantu yang tidak terlihat memang. Yang saya maksudkan apa Bapak Ibu dan sekalian Tuhan? Allah itu pribadi yang memang tidak terlihat oleh kita. Tapi dia ada. Dialah kekuatan kita untuk menghadapi segala hal. Dia sungguh ada tapi kita tidak melihat dengan kasat mata. Tapi seringkali kita mengalami ketakutan karena kita tidak melihat pribadinya. Tidak melihat Allah. Tidak melihat kekuatan Allah. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu mau milih mana? Tinggal dalam rasa takut atau dibebaskan dari rasa takut? Oh, masih takut menjawab, takut salah. Mau tetap tinggal dalam rasa takut atau mau dibebaskan dari rasa takut? Takut itu tidak enak. Tadi di awal saya katakan, takut itu bisa mengganggu psikologis kita. Bisa membuat jantung berdetak kuat, bisa membuat keringat, bisa membuat stres, rasa takut. Tetapi kalau kita mau bebas dari rasa takut, maka kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu pelindung kita. Percaya nggak Tuhan pelindung kita? Satu orang doang yang percaya. Percaya nggak bahwa Tuhan itu pelindung kita? Kalau percaya, jangan takut lagi. Kalau kita percaya bahwa Allah itu sangat kuat, pelindung kita yang luar biasa, maka jangan lagi ada rasa takut di dalam diri kita. Takut kenapa? Dosa sudah diampuni oleh Tuhan. Takut kenapa? Karena masalah hidup ini, Tuhan lebih kuat daripada masalah yang kita hadapi. Dia pribadi yang kuat. Jadi nggak perlu lagi rasa takut. Jadi jangan pernah mengalami rasa takut lagi. Jangan mau dicekam oleh rasa takut. Tadi katanya Bapak Ibu Saudara pengen dibebaskan dari rasa takut. Maka percayalah sungguh-sungguh, sekali lagi saya tekankan, percayalah sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu perlindungan kita, Tuhan itu penyelamat kita. Dia akan menyelamatkan kita dari setiap persoalan yang kita hadapi. Dan yang terakhir, poin terakhir. Mengapa kita tidak usah takut? Ngapain takut? Karena Tuhan adalah Allah yang mulia. Maka kamu akan menimba air dengan kekirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Panggilan namanya, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Perbuatannya mulia, Tuhan itu mulia. Tahu perbuatan mulia? Perbuatan mulia itu perbuatan yang tidak dicela oleh orang, tetapi perbuatan yang dipuji oleh orang, itu perbuatan mulia. Kalau perbuatan yang dicela oleh orang, yang dicemooh oleh orang, itu bukan perbuatan yang mulia. Korupsi, mencuri, membunuh, itu bukan perbuatan mulia, itu dicela orang. Tapi menolong orang miskin, membantu orang miskin, mendoakan orang supaya diberkati Tuhan, itu perbuatan mulia. Tuhan itu mulia. Yang mulia layak dipuji, disembah. Kita memang harus takut kepada Tuhan, dalam arti takut tidak berani untuk berbuat dosa, takut dalam arti tidak berani melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi jangan takut untuk bertemu dengan Allah. Jangan takut untuk berjumpa dengan Allah. Karena Allah yang mulia, maka dia bukan pribadi yang semena-mena. Tetapi Allah yang bijak. Meskipun dosamu secara logika tidak mungkin diampuni, karena dia yang mulia, dia mau mengampuni dosamu. Karena itu kita harus sungguh-sungguh
mohon ampun di hadapannya. Dia yang mulia, layak dipuji, layak kita sembah, dan layak kita beritakan perbuatannya kepada semua orang. Kita patut bersyukur kepadanya. Kalau kita dihantui oleh rasa takut, bagaimana kita mau ketemu sama Tuhan? Apalagi mau menyembah Tuhan, apalagi mau memuji Tuhan, ketemu aja gak berani. Ayo Pak ke gereja, saya gak layak ke gereja, saya belum layak. Itu ada bapak-bapak begitu. Ayo ke gereja, saya belum layak, dosa saya masih terlalu banyak. Jangankan untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bertemu Tuhan saja takut. Dia layak dipuji, dia layak disembah, karena dia yang mengampuni dosa kita, dia yang mengampuni pelanggaran kita. Jadi jangan takut lagi. Pemain musik boleh maju ke depan, BL Singer boleh maju ke depan. Tidak perlu takut. Memang banyak hal yang membuat kita mengalami ketakutan. Banyak hal. Dosa seringkali membuat kita mengalami ketakutan. Masalah-masalah hidup ini seringkali membuat kita mengalami ketakutan. Mungkin Bapak Ibu Saudara takut dengan masa depan anak-anak. Takut dengan ekonomi yang semakin sulit. Takut dengan bencana-bencana, berita bencana-bencana yang luar biasa. Ketakutan-ketakutan itu seringkali menghantui kita. Tetapi Tuhan berkata, tak usah takut. Tuhan besertamu. Dia adalah Allah El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Besar. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Besar. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mungkin hari ini engkau mengalami ketakutan, mengalami kecemasan, oleh karena engkau merasa bahwa engkau begitu berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan diputihkan seputih salju. Meskipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan diubahkan putih seperti bulu domba. Dia mau mengampuni dosa. Mungkin kau khawatir dengan hidup ini, khawatir dengan studimu, khawatir dengan sekolahmu, khawatir dengan anak-anakmu, khawatir dengan masa depan anakmu, khawatir dengan masalah-masalah hidupmu. Engkau mengalami ketakutan.
Tetapi Tuhan, Dia yang mulia. Dia lebih besar dari persoalan-persoalan kita hadapi. Dia benteng hidup kita yang sangat kuat, pelindung kita yang sangat kuat, yang teruji. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia mengerti. Katakan dengan sungguh-sungguh, El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai. Dengan keyakinanmu bahwa Allah Maha Kuasa, sungguh-sungguh katakan, Allah Maha Kuasa, yang besar, yang besar, El Shaddai. Mungkin kau takut dengan masalah kesehatan anak. Mungkin kau takut dengan kesehatan keluargamu. Mungkin kau merasa persoalan ini tidak ada jalan keluarnya, sehingga ketakutan itu begitu besar menghantui engkau. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan lebih besar dari masalahmu. Dia sanggup menolong apapun masalahmu. Walaupun kau anggap itu mustahil, tapi Tuhan Yesus sanggup menolong. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan setiap kami, Tuhan, menguatkan kami. Dosa kami yang begitu besar telah Engkau ampuni, sehingga ketakutan yang menghantui kami telah Engkau ubah menjadi sukacita, sorak-sorai memuji menyembah Tuhan. Kami tidak perlu takut lagi dengan masalah-masalah dunia ini ya Tuhan, karena Engkau lebih besar ya Tuhan dari setiap persoalan yang kami hadapi. Meteraikan Tuhan firman-Mu di dalam diri kami masing-masing. Taruh keyakinan yang kuat di dalam diri kami ya Tuhan, bahwa Engkau sanggup dan pasti akan menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan sama-sama. Amin.